Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan guru SMA Negeri 9, guru sosiologi Ardila. Hari ini Bapak akan menerangkan mengenai sosiologi di kelas 10 semester 2 bab 3 mengenai ragam gejala sosial dalam masyarakat. Oke, perhatikan. Bapak bahas tentang ragam gejala sosial dalam masyarakat, yaitu mengenai gejala sosial. Apa sih definisi gejala sosial? Gejala sosial yang ada di masyarakat dapat diartikan sebuah fenomena sosial. Fenomena sosial itu apa? Kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang ada pada masyarakat. Misalkan ada pembaruan di bidang teknologi, misalkan ada demo, misalkan ada kejadian yang ada pada masyarakat. Di masyarakat, gejala sosial itu diawali dengan adanya perubahan. Mengapa perubahan ini merupakan gejala? Karena dalam perubahan itu akan merubah tatanan atau susunan atau pola-pola atau interaksi atau nilai norma yang ada pada lingkungan masyarakat. Maka perubahan ini merupakan gejala. Dalam gejala ini ada dua. Yang pertama, gejala perubahan positif, yang kedua perubahan negatif. Apa yang dimaksud dengan perubahan positif? Yaitu gejala sosial yang ada di masyarakat harus disikapi dengan baik bila kita dapat terbuka dan mengimbangi perubahan sosial budaya yang ada, maka perubahan tersebut akan berdampak positif dan memberikan kita manfaat. Hal ini dapat dilihat dengan kemajuan teknologi. Dalam bidang teknologi kita mengenal teknologi komunikasi seperti telepon, handphone, telegram, email, dan sebagainya. Dengan adanya alat komunikasi yang modern, maka kita dapat melakukan interaksi jarak jauh tanpa harus bertemu secara langsung. Itu dampak yang positif. Dampak yang negatifnya seperti apa? Seseorang yang tidak dapat menerima perubahan yang terjadi akan mengalami keguncangan kultural atau shock. Keguncangan kultural shock. Setidaknya sanggupan seseorang dalam menghadapi gejala akan membawa ke arah perilaku menyimpang. Mengapa seseorang itu bisa dapat perilaku menyimpang? Karena mereka tidak sanggup untuk menerima suatu perubahan yang ada, sehingga orang perbuatannya tidak sesuai dengan nilai dan norma, akibatnya menyimpang gara-gara perubahan sosial yang sifatnya negatif. Oke, setelah ini maka punya faktor-faktor penyebab gejala sosial. Faktor penyebab gejala sosial di sini apa saja nih?
Penyebabnya di sini ada dua. Yang pertama, faktor kultural. Yang kedua, faktor struktural. Yang disebut faktor kultural di sini merupakan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat atau komunitas. Ada beberapa contoh gejala sosial berdasarkan faktor kultural, antara lain kemiskinan, perilaku menyimpang, dan sebagainya. Sedangkan faktor struktural di sini merupakan suatu keadaan yang mempengaruhi struktur. Struktur yang dimaksud adalah suatu yang disusun oleh pola tertentu. Faktor struktural dapat dilihat dari pola-pola hubungan antar individu dan kelompok yang terjalin di lingkungan masyarakat. Contoh gejala sosial yang dipengaruhi oleh faktor struktural seperti penyuluhan sosial, interaksi dengan orang lain, dan sebagainya. Dari penyebab ini akan menimbulkan suatu macam-macam gejala sosial. Yang mana gejala sosial ini ada 4. Yang pertama, gejala ekonomi. Apa ekonomi ini? Merupakan pengetahuan yang berhubungan dengan pendapatan. Tingkat pendapat yang dimiliki individu dapat menimbulkan gejala sosial di masyarakat. Gejala sosial yang dilihat dari aspek ekonomi sangat berkaitan dengan perekonomian masyarakat. Bila ada seseorang yang kurang dapat mencukupi kebutuhan, maka akan terjadi beberapa gejala sosial di lingkungan sekitarnya. Dilihat dari segi ekonomi, gejala sosial yang terjadi di masyarakat dapat meliputi kemiskinan, pengangguran, maka menimbulkan masalah kependudukan sosial atau kependudukan. Yang kedua adalah budaya. Di Indonesia memiliki budaya yang beraneka ragam, sehingga kita harus saling menghormati budaya lain. Dengan adanya perbedaan ini, jangan dijadikan sebagai alat pemecah persatuan, melainkan kita harus bersyukur karena keanekaragaman dapat menambah kekhasan budaya Indonesia. Jadi dengan budaya ini seseorang harus bersyukur terhadap apa yang ada pada budaya-budaya Indonesia, karena budaya ini sangat banyak sekali, maka menimbul suatu keragaman-keragaman, tetapi dalam keragaman ini maka menimbulkan gejala sosial. Yang ketiga, lingkungan alam. Karakter lingkungan alam ini untuk gejala sosial menimbulkan suatu lingkungan yang berdampak bisa negatif. Kalau yang berdampaknya misalkan ada penyakit menular, apalagi sekarang adanya COVID ya. COVID ini menimbulkan dampak gejala sosial. Mengapa? Karena dengan adanya COVID maka orang merasa takut, merasa ini, maka banyak para pakar sehingga memberi pengertian-pengertian yang menimbulkan suatu gejala sosial dalam masyarakat. Yang terakhir adalah psikologi. Yang psikologi apa? Perilaku seseorang
atau individu dalam kehidupan sehari-hari dipengaruhi oleh aspek psikologinya. Bila seseorang mengalami gangguan kejiwaan dapat menimbulkan gejala sosial di masyarakat. Misalnya di disorganisasi jiwa, aliran ajaran sesat dan lain sebagainya ya. Ini menimbulkan gejala-gejala. Misalkan ada seseorang punya aliran sesat dengan begini-begini, maka menimbulkan macam-macam gejala sosial yang ada pada masyarakat. Bisa dipahami? Ya, kalau bisa dipahami, Bapak mengulang suatu kesimpulan inti daripada ragam gejala sosial di sini. Yang pertama, definisi gejala sosial, sedangkan diawali ke gejala sosialnya dengan adanya perubahan. Setelah itu faktor-faktor penyebabnya apa saja, faktor kultural dan faktor struktural, sehingga mempunyai macam-macam gejala sosial. Bisa ekonomi, bisa budaya, bisa lingkungan alam dan psikologi. Demikianlah yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk siswa semua atau siswa atau siswi. Terima kasih, sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.